Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ya, teman-teman, malam ini Nabila mau sharing. Nggak tahu sih ya kedengeran apa enggak suaranya, cuman di sini harus silent karena malam ini malam hari jam 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 berapa ya? Jam 9-an. Ya, jam 9 malam. Nabila lagi ada di kantornya Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, yaitu bertempat di Jalan Keramat Raya. Ya, Nabila mau sharing sedikit sama teman-teman. Jadi, Nabila tuh dari tahun 2017 itu emang udah donor darah, udah memulai donor darah. Cuman terakhir itu bulan-bulan Maret 2017 itu Nabila berhenti donor darah. Pertama kenapa berhenti, karena nggak ada temen yang nganter gitu, kayak males aja. Bukan males sih sebenarnya, nggak boleh juga ya ditiru ya, kayak gabut aja gitu kalau sendirian. Terus ya udah akhirnya sibuk dan lain sebagai macamnya, jadi nggak sempet gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah Nabila nyempetin waktu lagi, walaupun lagi di tengah pandemik yang terjadi sekarang, tapi alhamdulillah PMI masih membuka. Iya ya, karena semua orang pasti butuh darah, dan makanya hari ini Nabila mau sharing. Bisa dibilang pertama kali lagi Nabila donor darah. Jadi pas pertama kali datang itu kita udah pasti sesuai prosedur yang ada ya, yang sekarang ini prosedur COVID. Pas pertama kali datang itu kita dicek suhu tubuhnya berapa, terus kita cuci tangan pakai hand sanitizer, baru kita isi formulir. Nah, setelah kita isi formulir, kita isi formulirnya, terus kita kasih ke petugasnya. Nanti petugasnya bakal manggil, terus kita nunggu nomor antrian nih. Nanti kita dikasih kayak gini sama formulirnya nih, dikasih ini 3. Nah, ini nomor antriannya. Kelihatan gak sih? Nah, nomor antrian itu nanti fungsinya buat apa? Ya, buat nanti kita pertama setelah kita mendapatkan nomor antrian, kita cek HB kita, hemoglobin kita berapa gitu. Kalau misalkan hemoglobinnya tidak mencukupi, ya berarti kita tidak bisa ikut donor. Tapi alhamdulillah hemoglobin aku 14,7, kelihatan gak sih? Nah, 14,7. Terus setelah cek hemoglobin, kita disuruh nunggu lagi untuk cek dokter, yaitu kita cek tensinya, tensi kita berapa. Dan alhamdulillah tensi Nabila normal 120/80. 120/80. Nah, setelah nanti udah cek tensi dokter, itu kan di lantai dasar ya, lantai 1. Nanti kita naik lift ke lantai 5. Nah, di lantai 5 itu kita baru nunggu dipanggil untuk donor darah, untuk melakukan donor darah. Udah dipanggil nama kita untuk donor darah, ya udah kita tiduran di kayak tempat tidur gitu. Bukan tempat tidur ya, apa sih namanya? Kayak bukan apa sih ya, pokoknya yang buat kayak itu. Nanti teman-teman bisa lihat footage-nya sendiri, kalau boleh direkam. Nabila nanti coba rekam ya. Nah, setelah itu baru nanti dokternya itu ya melakukan tindakannya kayak gitu. Tadi tuh tangan Nabila mungkin kayaknya ya urat nadi di tangan kiri Nabila kebetulan dapat yang di tangan kiri. Kayaknya urat nadi di tangan kiri Nabila entah kecil, entah susah ditemukan, entah apa, tapi alhamdulillah bisa gitu. Cuman pas tadi, mungkin karena ini baru pertama kali, pas dimasukin jarumnya itu sakitnya berasa banget. Kalau orang-orang bilang kayak digigit semut, kayaknya ini digigit disengat lebah mungkin ya. Itu sakit banget gitu. Tapi
nggak mengurangi, walaupun sakit gitu, nggak mengurangi semangat Nabila sih untuk membantu sesama yang membutuhkan gitu kan. Nah setelah tadi udah dimasukin jarumnya, kita nunggu beberapa saat. Jadi situ ada mesinnya gitu loh, jadi kantong darahnya itu ditaruh di mesin dan nanti mesinnya tuh kayak gerak-gerak gitu, dan kita nunggu beberapa saat, mungkin 15 menitan ada kali ya, 15 menit 23 ya, 15 ya kurang lebih lah ya. Nabila nggak ngitungin sih tadi Nabila masuk jam berapa terus keluar jam berapa gitu. Nah terus satu kantong itu isinya 350 ml. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau donor darah, sama aja teman-teman sudah mensedekahkan darah teman-teman sekitar 350 ml gitu. Nah setelah tadi darahnya di kantong udah cukup, ya baru jarumnya itu diambil lagi lah ya, ditarik. Dan pas tadi penarikan jarumnya itu juga pas jarumnya dicabut tuh sakit juga sih, berasa juga sakit banget gitu, tapi ya nggak apa-apa. Nah setelah itu nanti tangan kita tuh disuruh kayak diakatasin gitu. Nah tadi tuh Nabila udah 2 kali disuruh tangannya ke atasin gitu, karena pas jarumnya dicabut terus dikasih kasa suruh ditekan-tekan kayak gitu, darah Nabila tuh masih keluar gitu loh, kayak sering keluarnya lumayan banyak darah Nabila karena emang udah lama banget nggak didonorin gitu loh. Nah terus setelah udah di diplesterin, Nabila disuruh ngambil kartu nih. Jadi ngambil kartu, terus keluar dari ruang donor darahnya ngambil kartu. Jadi kartu ini fungsinya untuk apa? Kartu ini fungsinya untuk, kita berapa kali udah donor darah. Sebenarnya Nabila tuh donor darah udah 4 kali. Yang 2 kali itu di sini, terus yang 1 lagi di Bekasi. Nah terus waktu itu pas kali ke-4 Nabila mau donor ditolak karena tensinya tinggi. Nah sekarang harusnya yang ke-5 kalinya, tapi ini ya karena ini di sini jadi ditulisnya 3 kali. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini fungsinya tuh untuk ya nyatetin kita berapa kali di tanggal berapa aja, karena nanti minimal 2,5 bulan atau 3 bulan kita balik lagi untuk mendonor darah. Nah kalau setahu Nabila ya, kalau misalkan udah 10 kali donor darah itu ada rewardnya gitu dari PMI, 10 kali, terus habis itu 100 kali atau berapa kali. Ini nih 10 kali, 25 kali nih, 10 kali, kelihatan nggak teman-teman? Ini 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, 100 kali. Nah itu dia ada rewardnya gitu teman-teman. Kalau nggak salah ada sih banyak lah yang sampai udah 100 kali donor darah tuh udah ada. Nah gitu. Nah terus pas ngambil kartu ini, pas udah ngambil kartu ini kita dikasih obat. Ya udah pasti obat vitamin buat nambahin darah lah, karena nanti kan 2,5 bulan itu kita ini bakal minum obat ini itu biar nggak 2,5 bulan ya, sampai habis ini minum obatnya. Buat apa? Supaya kita darahnya tuh bukan berkembang biak ya, diproduksi lagi darahnya, jadi nanti kita minum vitamin ini untuk memproduksi darah baru lagi gitu, karena darahnya udah diambil, terus kita minum supaya kita bisa memproduksi darah baru untuk nanti di transfusiin lagi. Nah terus tadi karena sekarang sedang marak-maraknya wabah pandemi corona, PMI ngasih masker kain gratis tuh, ada lambang PMII-nya, keren. Aku suka, terima kasih PMII. Terus setelah dari ngambil kartu,
baru kita ambil konsumsi. Yang bisa kita ambil dari donor darah ini, selain kita bisa bersedekah ya, yang namanya sedekah itu nggak mesti harus materi teman-teman, lewat tenaga kita, lewat darah kita, atau lewat apapun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kita sedekahkan, seperti itu. Jadi pertama, nilai positifnya dari donor darah itu selain kita bersedekah ya, selain kita bersedekah gitu. Terus yang kedua, menyehatkan tubuh juga. Jangan bilang donor darah itu bikin kita sakit. Enggak, teman-teman. Justru aku ngerasain saat aku berhenti donor darah, itu aku sakit-sakitan terus. Jadi makanya kenapa kita harus rutin donor darah, supaya kita segar gitu. Karena kan nanti darah yang kita kasih nih ya, darah kita ambil darah. Terus nanti kita akan produksi darah baru. Nah, darah baru itulah yang nanti akan bakal bikin tubuh kita tuh seger bugar gitu. Jadi reproduksi darah. Nah, terus reproduksi darah ya pokoknya produksi darah baru lagi gitulah ya intinya. Nah, terus selain yang menyehatkan dan menyegarkan tubuh, membugarkan tubuh, udah pasti yang ketiga di sini tuh kita berbagi, kita juga dapat kita berbagi nih, kita bersedekah. Nah, kita juga dapat dapat balasannya gitu. Jadi setiap kita habis donor darah itu PMI selalu menyediakan makanan sehat buat kita. Biasanya karena ini lagi pandemik dan tidak boleh berkumpul, jadi dipastikan biasanya itu tuh ada kantinnya. Nah, nanti di kantinnya itu kita makan di tempat. Biasanya harusnya makan di tempat dan nggak boleh bawa pulang. Kecuali kalau misalkan kayak donor darah nggak di kantornya gitu, kayak di tempat tertentu. Nah, itu biasanya dibawa bingkisan gitu. Tapi kalau misalkan di kantor pusatnya, itu biasanya kita makan di kantin gitu, nggak boleh dibawa pulang. Nah, dapat apa aja sih? Nabila juga belum lihat nih. Dapat apa aja? Kita unboxing sekarang aja kali ya. Nah, ini bingkisannya dari Palang Merah Indonesia. Kita unboxing bareng-bareng, isinya tuh ada apa aja. Yang pertama tuh ada ABC. Ini ABC. Yes. Terus lalu ada Tenggu. Gemes ya? Gemes, lucu banget. Jatuh Tenggunya. Terus kita dapat susu. Terus yang terakhir kita dapat jus buah. Kan sehat banget kan? Nah, vitamin juga. Nah, nggak rugi banget kan teman-teman? Maksudnya kita ngedonorin darah cuma 350 ml, terus kita dapat ini nih fasilitas. Tadi dapat masker kain karena emang sekarang lagi Covid, terus dapat vitaminnya juga, terus abis itu dapat makanan-makanan ya sehat gitu. Jadi nggak ada ruginya teman-teman. Walaupun kita sudah mendonorkan darah kita, nah kita bakal dapat balasannya kayak gitu. So, buat teman-teman semua yang masih mikir-mikir, gue donorin darah apa enggak ya, menurut Nabila cepetan deh buruan teman-teman donorin darah teman-teman. Supaya berasa sehatnya gimana sih maksudnya, supaya teman-teman bisa ngerasain sendiri nanti gimana sih rasanya donor darah, gimana rasanya bisa berbagi sama orang yang membutuhkan darah gitu kan ya. Makanya Nabila saranin, ayo buruan ke kantor PMII. Kalau misalkan teman-teman adanya di Jakarta Pusat, teman-teman bisa langsung ke kantor PMII Provinsi DKI Jakarta, yaitu di Jalan Keramat Raya. Tapi kalau misalkan teman-teman rumahnya ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, teman-teman bisa langsung datang ke kantor cabangnya masing-masing gitu. Di mana kantor cabangnya teman-teman bisa searching di Google. Sekian dari Nabila sharing kali ini, semoga bermanfaat dan semoga sharing kali ini bisa menggerakkan hati teman-teman untuk berdonor darah. Karena kalaupun kita tidak bisa bersedekah dengan materi, kita bisa menyedekahkan apa yang ada di dalam tubuh kita gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like,
comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nih, Nabila kasih footage-nya ya. Nah, ini kita lagi pengisian data. Jadi setelah tadi ukur suhu, kita isi data. Terus setelah isi data, kita kasih ke petugasnya. Lalu kita akan mendapatkan nomor antrian. Dan setelah mendapatkan nomor antrian, kita menunggu untuk dicek hemoglobinnya dan cek dokter.